وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, pada hari ini kita lanjutkan lagi di pertemuan ke-11. Ini pertemuan ke-11 di kitab Syarah Matan Jurmiyah karya Abu Abdillah Ahmad bin Thabit. Beliau mensyarah kitab Matan Jurmiyah dengan judul At-Tuhfatul Wasatiyah fi Tashili Matni Al-Ajurumiyah. Di hari ini kita masuk bab yang baru, alhamdulillah, setelah selesai semuanya. Sebelumnya tentang anwa'ul kalimah, pengertian dan tanda-tandanya. Sekarang masuk di bab al-i'rab wal bina. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan bina. Qala, beliau berkata, yaitu Ibnu Ajurum, babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. Ini sudah berulang di buku sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, beliau berkata, bab al-i'rab, bab tentang i'rab. I'rab huwa, i'rab adalah taghyir, perubahan, awakhiril kalimi, akhir-akhir kata, perubahan akhir-akhir kata, liikhtilaf, karena perbedaan, al-awamil, penyakit, ad-dakhilati, yang masuk, alaiha, padanya. Labdon, perubahannya ini bisa labdon, bisa nampak. Labdon artinya terlapatkan, terlihat. Au takdiron, atau tidak terlapatkan, tidak terlihat. Dia hanya terjadi perubahannya, tapi dalam takdir, tidak nampak. Ini i'rab. Inilah i'rab. Inti daripada i'rab adalah perubahan akhir kata. Itu intinya. Dan perubahan itu disebabkan oleh penyakit. Dan perubahan itu disebabkan oleh adanya apa? Penyakit. Itu intinya. Adapun jenis perubahannya bisa kelihatan, bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Ini pengertian i'rab tentunya secara istilah. Dan di syarah, penulis akan memberikan kepada antum pengertian i'rab secara bahasa dulu. Kitilah syarahnya. Qala babul i'rab. Beliau berkata bab tentang i'rab. Aqul wal bina tadi ya di atas. Itu judul dari penulis ya, Ibnu Ajurum. Penulis dari Tuhfah. Itu yang di luar kota. Aqul, saya katakan, al-i'rab wal bina'u, al-i'rabu wal bina'u huma asasu ilmin nahwi. Id alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin. Wal musannifu rahimahullahu dzakarul i'raba walam yadhkuril bina'a. Wa nahnu bi'aunillahi sanadkuruhu ba'dal i'rabi. Aqul, saya katakan, al-i'rab, i'rab, wal bina, dan bina, huma, kedua ini adalah asasu, pondasi, ilmin nahwi, ilmu nahwu. Pokok daripada ilmu nahwu itu adalah i'rab.
dan bina. Karena dia memang membahas akhir kata. Sebelumnya itu hanya pengenalan. Kenali kata-kata yang akan di-i'rab. Id karena alaihima atas keduanya lah yaduru berputar, berporos, hukmu akhiri kulli kalimatin, hukum akhir setiap kata, Jadi akhir setiap kata dilihat dari pembahasan i'rab dan bina. Wal musannif dan penulis di mata jurmiyah maksudnya. Rahimahullah dzakarul i'raba, belum menyebutkan i'rab. Walam yadhkuril bina, tidak menyebutkan bina. Karena kalau antum melihat mata jurmiyah belum cuma katakan babul i'rab. Tidak ada bilang babul i'rab wal bina. Jadi belum cuma menyebutkan apa? I'rab saja, tidak bina. Wa nahnu bi'aunillah, dan kami dengan pertolongan dari Allah. Sanadkuruhu, akan menyebutkannya ba'dal i'rab, setelah pembahasan i'rab. Jadi ada tambahan di syarah. Ada tambahan di mana? Di syarah. Nanti. Kalau belum berkata lagi fa'ammal i'rabu bahwa bikasril hamzati wa ya'ti lughatan li ma'anin katsiratin min hal izharu wal bayanu taqul a'rabtu amma fi nafsi idza azhartahu wa bayyantahu wa minha at-tahsinu taqul a'rabtu syai'a ay hassantahu. Wasilahan ma dzakarahul musannifu biqaulihi taghyiru ila akhirih. Kata beliau wa amma, maka adapun al-i'rab, adapun i'rab, bahwa bikasril hamzah, dia di kasroh hamzanya, i'rab bukan arab, di kasroh hamzanya, i'rab, huruf hamzanya di kasroh. Wayati lughatan, datang dia secara bahasa dulu, maknanya secara bahasa di kamus. Lima'anin katsira, untuk makna-makna yang banyak. Jadi banyak itu arti i'rab secara bahasa. Minha di antaranya al-izhar, menampakkan, wal bayan, menjelaskan. Dia bisa bermakna berarti menampakkan atau apa? Menjelaskan. Takul, misalnya antum katakan a'rabtu amma fi nafsi, saya mengi'rab apa yang ada dalam diriku. Paham ini? Dia katakan saya mengi'rab amma apa yang ada fi nafsi, pada diriku. Apa artinya ini? Idza adhartahu, kalau antum menampakkannya. Jadi antum artikan saya menampakkan apa yang ada dalam diriku. Wa bayyantahu, dan kamu menjelaskan. Jadi antum artikan saya menjelaskan apa yang ada dalam diriku. Ini maknanya. Dua makna. Wa minha, makna yang ketiga. Di antara maknanya yang ketiga, at-tahsin, memperbaiki. Bisa juga diterjemahkan memperindah, mempercantik, memperbagus. Begitu artinya. Takul, antum katakan a'rabtu syai'a, saya mengi'rab sesuatu itu. Apa artinya? Ay hasantah, yaitu kamu memperindah,nya, memperbaikinya, mempercantiknya. Jelas ini? Apa maknanya itu? Ini tiga makna i'rab secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah. Dan secara istilah, ma dzakarahul musannifu, adalah apa yang disebutkan oleh penulis di matan.
Itu pengertian i'rab secara apa? Istilah. Yaitu biqaulihi dengan ucapannya taghyir titik-titik sampai akhir. Maksudnya itu lafaz di matan di kotak. Yaitu perubahan akhir kata karena disebabkan perbedaan penyakit yang masuk padanya, apakah secara nampak ataupun tidak nampak. Itulah i'rab secara istilah. Wal muradu bitaghyir. Kemudian belum melanjutkan menjelaskan apa pengertian i'rab tadi yang disebut oleh penulis. Wal muradu bitaghyiri awakhiril kalim. Yang diinginkan dengan perubahan akhir kata. Seakan-akan kan perubahan akhir kata maksudnya huruf terakhir. Biasa begitu kan pemahaman. Iya, belum jelaskan dulu. Taghyiru ahwali awakhiriha. Maksudnya adalah perubahan ahwali keadaan awakhiriha akhirnya. Bukan hurufnya, tapi keadaannya. Keadaannya itu harokat. Bukan huruf terakhir, tapi ahwalnya. Keadaan huruf terakhir. Huruf terakhirnya tidak berubah, tapi keadaannya yang berubah. Misalnya kita kan, kitanya tidak berubah, tapi apa? Keadaan kita yang berubah. Kadang sakit, kadang sehat, kadang bahagia, kadang susah. Anda bisa paham ini? Sama dengan ini. Jadi yang berubah bukan hurufnya, tapi apanya? Keadaannya. Yang diinginkan dengan keadaan adalah harokatnya. La taghyirul akhiri nafsihi. Bukan perubahan huruf terakhir itu sendiri. Paham kan? Bukan. Fa innahu la yataghayyar. Karena huruf terakhir tidak berubah. Huruf terakhir tidak berubah. Wa makna taghyiri ahwali awakhiriha. Dan makna perubahan keadaan akhir. Apa maksudnya perubahan keadaan akhir? Tahawuluha minarro'i masalan ilan nasbi wa minan nasbi ilal jarri. Lebih jelas lagi. Yang diinginkan dengan perubahan keadaan akhir adalah tahawuluha, berpindahnya dia. Berpindahnya dia. Minarro'i dari rofa, misalnya ilan nasbi kepada nasab. Tadinya rofa, kemudian berpindah menjadi apa? Nasab. Wa minan nasbi, dan dari nasab ilal jari kepada jer. Itulah yang dimaksud dengan perubahan keadaan akhir. Ini marfu, ini mansub, ini majrur. Itu keadaannya. Wa sababu hadza taghyiri, dan sebab perubahan ini huwa ikhtilaful awamili ad-dakhilati 'alaiha min amilin yaqtadi raf'a ila amilin yaqtadi nasba ila amilin yaqtadi al-jarra ka Zaid masalan. Fa innahu qabla dukhulil awamili ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairahu. Kata beliau rahimahullah, sebab perubahan ini dia adalah ikhtilaf, perbedaan al-awamil, penyakit ad-dakhilati yang masuk alaiha padanya. Jadi sebab perubahannya itu karena adanya apa? Perbedaan penyakit yang masuk padanya. Min dari amil penyakit yak tadi rofa, yang mengharuskan dia dibaca rofa. Misalnya ja'a Zaidun, ya kan? Ini kan karena ada amil yang mengharuskan dia dibaca apa? Rofa. Ila amilin, kepada amil yak tadi nasba, yang mengharuskan dia dibaca nasab. Jadi tadi ja'a Zaidun menjadi ro'aitu Zaidan. Kenapa Zaidan? Dia mengharuskan dia dibaca begitu karena ada siapa? Ada siapa? Amil. Ila amilin yaktadil jarra. Kepada amil yang mengharuskan dia dibaca jar. Kepada amil yang mengharuskan dia dibaca apa? Jar. Ka Zaid masalan. Seperti Zaid misalnya. Seperti Zaid misalnya.
Fa innahu, sesungguhnya dia, qabla, sebelum dukhuli, masuknya, al-awamili, penyakit, ismun mauqufun, isim yang didiami. Tidak ditahu ini Zaid apa harokatnya. Pokoknya kalau dia berdiri sendiri belum ada penyakit, Zaid. Begitu bacaannya. Ini Zaid. Zaid. Sebelum ada amil, kita tidak tahu bacaannya. Laisa mu'raban, bukan mu'rab. Wala mabniyan, bukan pula mabni. Wala marfu'an, bukan pula marfu'. Wala ghairahu, bukan pula selainnya. Maksudnya kita tidak tahu sebelum dia tersusun dengan amil. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Nah, ja'a Zaidun. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un bija'a. Kata beliau, fa idza dakhala, kalau masuk, alaihi, padanya, amilun, amil, yaqtadi raf'ah, yang mengharuskan dia di raf'a, karena marfu'an, maka adalah dia di raf'a. Maka adalah dia apa? Di raf'a. Nah, contoh, ja'a Zaidun. Tadinya Zaid saja. Ketika masuk penyakit raf'a ja'a, langsung dia dibaca raf'a. Ja'a Zaidun, maka Zaid fa'il. Marfu'un, di raf'a. Siapa yang merofanya? Ja'a. Dipahami ini? Karena ada penyakit apa? Ja'a. Paham kenapa? Wa in dakhala alaihi amilun akharu yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirihi min ar-rafi ila nasbi. Nah, ra'aitu Zaidan fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aitu. Ya, Masya Allah. Ini sangat jelas sekali jadinya. Kalau masuk padanya amil akhir, amil yang lain. Akhir, bukan akhir, akhir yang akhir. Kalau ini akhir yang lain. Di fathah kho-nya. Kalau masuk padanya amil yang lain, yaqtadi nasbahu, yang mengharuskan dia dinasab. Taghayyara, maka berubah halu akhirih, keadaan akhirnya. Beda kalau yang ini dibaca ahi, hi. Anda paham ini? Harus perhatikan, tergantung maknanya. Maka berubah keadaan akhirnya. Minarofi, dari rofa, ila nasbi ke nasab. Nah, contoh, ra'aitu Zaidan. Berubah? Berubah? Kalau antum ditanya, kenapa berubah? Karena amilnya sudah beda. Tadi ja'a, sekarang siapa? Ra'aitu. Lihat kata beliau, fa Zaidan maf'ul bih. Maka Zaidan itu maf'ulun bih. Paham? Ini cocok. Kita jadikan buku kedua. Kalau langsung matan jurmiyah, kita tidak tahu maf'ulun bih itu apa. Anda paham ini? Kita tidak tahu maf'ulun bih itu apa. Kan begitu? Ini buku kedua. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah tahu apa itu fa'il, apa itu maf'ulun bih. Paham kan? Ini dia. Wa in dakhala mansubun bi ra'aitu, ya, kata beliau, dinasab dengan kata apa? Ra'aitu. Wa in dakhala alaihi amilun akhar yaqtadi jarrahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jarri. Nah, marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba'i. Kata beliau, wa in, dan jika dakhala masuk. Ini kata dakhala sudah 3 kali diulang di sini, ya kan? Kalau dia masuk, kalau masuk alaihi, padanya, amilun akhar, penyakit yang lain. Yaqtadi jarrahu, yang mengharuskan dia dibaca jar. Taghayyara, maka berubah halu akhirih, keadaan akhirnya, minan nasbi, dari nasab, ilal jari, kepada jar. Nah, contoh, marartu bi Zaidin
Fa Zaidin maka Zaid majrurun bil ba, dijer dengan ba. Jadi 3 perubahan ini karena sebab adanya apa? Penyakit. Pertama rofa, kedua nasab, ketiga ini terakhir jer. Beliau katakan, beliau tegaskan, fa anta taro anna akhir Zaidin wa huwa dal lam yataghayyar. Wa innama taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi ila al-jarri. Fahada tagyiru huwal i'rabu. Masya Allah. Wahadihil harakatu thalathu al-mawjudatu fi akhir Zaid hiya alamatun alaihi hada fil ismi. Kata beliau, fa'anta maka kamu taro melihat bahwasannya akhir Zaid bahwa dal itu huruf dalnya lam yataghayyar, tidak berubah. Berubah enggak dalnya? Enggak berubah. Wa innama dan tiada lain taghayyar yang berubah halu akhirih, keadaan akhirnya minaropi dari ropa ilal nasbi ke nasab ilal jadi ke jar. Fahada taghyir huwal i'rab. Perubahan inilah yang dinamakan dengan i'rab. Paham ya? Perubahan inilah yang dinamakan dengan siapa? I'rab. Wa hadhil harakatu salas, dan harokat yang 3 tadi itu dhamma fathah kasrah al maujuda yang ada fi akhiri Zaid, di akhir Zaid, hiya alamatun alai, itulah tanda atas perubahannya. Jadi tanda Zaid berubah itu adalah apa? Adanya dhamma pada contoh pertama, adanya fathah pada contoh kedua, adanya kasrah pada contoh yang keberapa? Ketiga. Hada fil ismi, ini pada isim. Ini contoh pada apa? Isim. Fi'il bagaimana? Sama juga, tapi tentunya kita sudah pelajari di buku dasar yang dimaksud dengan fi'il yang berubah hanyalah fi'il apa? Hanyalah fi'il apa? Mudhari, karena madhi dan amr hukumnya apa? Mabni. Maka belum wa mithlu al fi'ilul mudhari'u. Nah, yadhhabu Zaidun. Fayadhhabu fi'ilun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan anin nasibi an litajarrudihi an amilin yaqtadi nasbahu au amilin yaqtadi jazmahu. Fa in dakhala alaihi amilun yaqtadi nasbahu taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbinah lan yadhhaba Zaidun. Fa yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa in dakhala alaihi amilun akhar. Ini berulang ya, makanya saya agak cepat bacaan sedikit. Amilun akharu yaqtadi jazmahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jazmi. Nah, lam yadhhab Zaidun fa yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Mudah, Masya Allah. Wa mithluhu, dan semisal dengannya al fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Nah, contoh yadhabu Zaidun. Jangan Zaid lagi dilihat, yadhabunya. Kalau Zaidnya tadi sudah contoh di isim. Yadhabu. Fa maka yadhabu fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari di rofa. Fi'il mudhari yang di rofa. Kenapa? Litajarrudihi an amilin yaqtadi nasbahu, karena kosong dari penyakit yang mengharuskan dia dinasab. Au amilin yaqtadi jazmahu, atau amil yang mengharuskan dia dijazm. Jadi kosong dari penyakit jazm, penyakit nasab. Iya. Fa in dakhala alaihi amilun, kalau masuk padanya penyakit yaqtadi nasbahu yang mengharuskan dia dinasab, taghayyara halu akhirih, maka pasti akan berubah keadaan akhirnya. Minarofi ila nasbi, dari rofa ke nasab. Nah, contoh lan yadhhaba Zaidun, lan yadhhaba Zaidun, yadhhaba. Fa yadhhaba fi'il mudhari dinasab dengan apa? Lan. Wa in dakhala alaihi amilun akhar,
kalau masuk padanya penyakit lain yang tadi jazmahu yang mengharuskan dia dijazm, maka taghayyara akan berubah halu akhirih, keadaan akhirnya sama. Minan nasbi, dari nasab, ilal jazmi, ke jazm. Jadi langsung berubah lagi. Nah contoh, lam yadhab Zaidun. Perhatikan. Yadhabu, yadhaba, yadhab. Fayadhab fi'il mudhari majzum dengan apa? Lam. Adanya lam. Jelas kan? Adanya apa? Lam. Setelah itu beliau akan menjelaskan pembahasan i'rab secara lafaz dan secara takdir dulu. Kita baca dulu sedikit, besok baru kita lanjutkan yang takdiri. Karena takdiri agak panjang dia, beliau uraikan. Karena ada yang ditakdirkan karena berudzur, ada yang ditakdirkan karena berat, dan ada yang ditakdirkan karena munasabah. Dan selama ini baru kita tahu di buku dasar bahwa ada i'rab yang disembunyikan. Kalau di sini akan dijelaskan sebab disembunyikannya. Nah, ini tambahan ilmunya di sini. Kita akhirkan besok itu, tapi kita baca dulu yang lafzi. Wa qawlu labdon au takdiron. Ma'nahu anna hadha taghyira alladhi yakunu fil ismi wal fi'li yanqasimu ila qismaini. Ahaduhuma lafzi wa tsani takdiri. Fa amal lafzi bahwa ma yadharu fi akhiril kalimati isman kanat au fi'lan kama taqaddama fi kullin min Zaidun wa yadhabu. Kata beliau, qauluhu, perkataan penulis, labdon au takdiron, perubahannya bisa secara lafaz, bisa juga secara takdir. Artinya, karena bahwasannya ada takdir, perubahan ini alladzi yang yakunu terjadi fil ismi, pada isim, wal fi'li, dan fi'il, yang qasimu terbagi ila kepada kismain, dua bagian, terbagi menjadi dua. Ahadu malabdi, yang pertama ada perubahan secara lafaz, wasani yang kedua takdiri, ada perubahan secara apa? Takdir. Fa'ammal lafzi, adapun perubahan secara lafaz, ini yang paling mudah dulu. Besok kita akhirkan yang kedua. Adapun secara lafaz, bahwa ma yadharu, dia adalah apa yang nampak, zahir, nampak fi akhiril kalimati, pada akhir kata. Itulah perubahan secara takdiri. Apa yang nampak pada akhir kata. Isman kanat atau fi'lan, apakah dia isim atau fi'il. Kan bisa terjadi pada isim, bisa terjadi juga pada apa? Fi'il. Kama taqaddama, kama sebagaimana taqaddama yang telah lewat, fi pada kullin, setiap, min dari Zaid wa yadhhab. Di dua contoh sebelumnya ada perubahan. Di Zaid dan yadhhab sebelumnya ada perubahan? Ada. Perubahannya apa? Nampak atau sembunyi? Itu maksudnya. Itulah perubahan i'rab secara nampak. Nah, nanti sisa yang secara takdir. Insya Allah kita satukan besok pembahasan itu. Insya Allah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan?